Hai Sobat Pintar, jumpa lagi dengan Kak Kiki di sini, Tentor Biologi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TO UTBK tahun 2021. Nah, soal-soal ini itu sudah ada di aplikasi Aku Pintar, di fitur Tes Pintar. Jangan lupa buat cek di aplikasi ya. Nah, sekarang kita bahas yuk satu persatu soal-soal apa aja yang ada di TO UTBK 2021. Gimana sobat? Sudah dikerjakan belum? Yuk kita cek sama-sama apakah jawaban sobat pintar benar atau salah. Nah, ini pertanyaannya adalah tentang pembelahan sel. Yang ditanyakan adalah organel inti yang diperlukan dalam proses mitosis. Nah, sebelumnya sobat pintar perlu ketahui bahwa mitosis ini hanya dilakukan oleh organisme eukariotik. Nah, sedangkan organisme prokariotik itu tidak bisa melakukan mitosis. Jadi dia pembelahan selnya itu melalui proses amitosis. Nah, di sini untuk tahu apa saja yang diperlukan dalam proses mitosis, kita harus tahu apa yang dimiliki organisme eukariotik yang tidak dimiliki oleh prokariotik. Dan itu kita dapat menyimpulkan apa organel inti yang diperlukan dalam proses mitosis. Jadi organisme eukariotik ini ciri utamanya dia telah memiliki membran inti, sedangkan prokariotik itu belum memiliki membran inti. Jadi prokariotik itu tidak memiliki membran inti, mitokondria, dan juga nukleus. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita bahas ya sobat soal berikut ini yakni tentang pembelahan sel. Nah, di sini itu tentang pindah silang atau crossing over. Nah, pindah silang di sini kita cek pernyataannya terjadi saat meiosis 1. Nah, ini kurang tepat sobat karena pindah silang ini terjadi saat proses meiosis 1. Tepatnya itu saat tahap profase 1. Jadi pernyataannya tidak tepat. Kita lihat alasannya. Nah, saat terjadi pindah, itu terjadi pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari para pasangan kromosom homolog. Jadi, pindah silang ini terjadi saat terbentuknya kiasma pada tahap profase 1. Nah, pada saat pindah ini, dia terjadi pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya. Dan dia merupakan pasangan kromosom yang umum. Ini adalah alasan. Untuk soal ini pernyataan salah dan alasan benar, yakni
yang kita bahas yuk sobat soal berikut ini. Di sini yang ditanyakan adalah tentang enzim yang berperan penting dalam proses metabolisme. Jadi apa sih peran enzim itu dalam proses metabolisme? Jadi di sini kita cek ini masih soal jenis sebab akibat. Jadi ada pernyataan dan juga alasan. Kita harus cek apakah benar atau salah dan juga ada hubungan sebab akibat. Jadi enzim dalam metabolisme bersifat sebagai regulator dan oksidator. Ini kurang tepat, sobat. Yang paling tepat jadi di sini enzim dalam metabolisme itu berperan dalam proses katalisator. Nah, enzim ini bisa diproduksi oleh makhluk hidup dan juga bekerja di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi biasa juga disebut dengan biokatalisator. Nah, katalisator di sini memiliki sifat itu dapat mempercepat reaksi, tetapi enzim ini tidak ikut dalam proses reaksi. Jadi dia mengurangi adanya energi aktivasi. Jadi dia menghemat energi aktivasi untuk proses reaksi dalam suatu metabolisme. Jadi pertanyaan ini jawaban yang paling tepat adalah pernyataan salah dan alasan benar, yakni yang D. Oke sobat, sudah dikerjakan belum? Nah, sekarang kita bahas sama-sama yuk. Nah, di sini ada soal, tipenya adalah ada pertanyaan dan ada pernyataan dan juga ada alasan. Nah, kita cek di sini. Yang pernyataannya adalah reaksi pemecahan ATP menjadi ADP itu bersifat bolak-balik atau istilahnya itu dikenal dengan reversible. Jadi di sini ATP bisa menjadi ADP dan juga sebaliknya ADP bisa menjadi ATP. Di sini itu perbedaannya adalah kalau ATP itu memiliki 3 fosfat, kalau ADP itu memiliki 2 fosfat. Jadi pernyataannya di sini ini adalah benar. Kita cek alasannya. Nah, di sini ada perubahan ATP menjadi ADP itu diikuti dengan pembebasan energi. Jadi dalam tubuh kita, dalam metabolisme tubuh kita, energi itu mata uangnya, istilahnya mata uang itu adalah dalam bentuk ATP. Nah, ketika ATP berubah menjadi ADP, itu akan membebaskan energi yang bisa digunakan untuk melakukan proses metabolisme. Jadi, perubahan ATP ini
menjadi ADP ini benar diikuti dengan pembebasan energi. Nah, kita perlu cross check lagi apakah dua pernyataan dan alasan ini menunjukkan sebab akibat. Nah, ini penting sobat. Nah, reaksi pemecahan ini yang bersifat reversible itu terkait dengan struktur kimianya dari ATP dan ADP. Dia mudah melepas fosfat dan juga mudah menerima fosfat. Jadi ini tidak terkait dengan adanya sifat ATP yang dapat membebaskan energi ketika melakukan perubahan menjadi ATP adalah adenosin trifosfat, ADP adalah adenosin trifosfat. Jadi untuk pertanyaan ini, jawaban yang paling tepat adalah pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah sobat, itu tadi beberapa soal dan pembahasan soal UTBK tahun 2021 Biologi bersama Kak Kiki tentunya. Semoga pembahasan tadi dapat membantu sobat pintar untuk belajar mandiri di rumah ya. Nantikan juga kelanjutan dari pembahasan biologi di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.